pertemuan 3, pemrograman OpenGL dasar. Jadi, minggu kemarin sudah ke sini, sekarang kita ke sini. Bahasan, pokok bahasanya adalah pemrograman OpenGL API dasar. Kemudian sub pokok bahasanya adalah instalasi, kompilasi, vertex dan dimensi, kemudian geometri primitif, point, line, sifat convex, pembagian objek supaya convex, kemudian triangles dan quads, aturan tangan kanan, dan warna. Instalasi. Jadi silakan copy dulu code block dari alamat ini. Saya gunakan code block yang agak lama, yang 1601, karena yang baru saya coba tahun kemarin itu masih error. Beda caranya, intinya saya belum nemu caranya. Makanya saya pakai versi yang lama. Jadi pilih code block 1601 min gw setup c. Install code block. Ini saya klik ya, saya tunjukkan. Nih. Code block. Oh, ini kok masih yang lama. Sebentar, binary 1601 di sini. Berarti harus saya update. Ya, intinya pilih di sini yang 1601. Jangan yang lebih baru ya. Jangan yang lebih baru, yang 1601. Di-download, terus ikuti petunjuknya. Ini saya tunjukkan sekarang. Bentar, saya sharingnya saya stop dulu. Terus saya sharing lagi. Oke. Pilih yang ini, code blocks. Tadi yang saya tunjukkan tadi. Oke. Make changes, yes. Terus setelah itu di sini dia akan stop. Agak mundur dulu. Dia tanya, do you want to load this program to make changes? Yes. Terus setelah itu di sini dia akan jalan wizardnya, welcome to code block setup. Saya klik next. Sebentar. Ini apakah suara dari video saya bisa kedengaran? Terdengar, Bapak. Oke. Saya lanjutkan playnya. Layar kedua adalah license agreement, karena dia adalah GNU. Code block ini adalah GNU, maka free, open source, kita terima, I agree. Next, choose komponen, terima saja defaultnya, semua komponennya. Saya klik tombol next. Terus berikutnya install location. Locationnya di sini tempat saya C program files x86, karena Windows saya 64 bit. Windows saya 64 bit, sementara code block yang versi 16 itu masih 32 bit. Makanya dia terinstallnya di program files x86. Ini diingat-ingat. Di masing-masing komputer yang nggak diinstal, ininya program filenya ada di mana? Yang program file biasakah atau program file yang x86? Tiap mahasiswa yang sekarang sedang melakukan proses instalasi mencatat ini. Kalau saya klik tombol install. Instalasi code blocknya sendiri sederhana. Ini dia jalan mudah. Nanti yang berikutnya adalah menginstal GLUT, supaya code blocknya ini bisa membuat aplikasi GL, OpenGL. Nah, itu tahapnya lebih sukar kalau yang itu.
Kalau menginstal code blocknya sendiri sederhana. Oke, dia tanya, do you want to run code blocks now? Saya pilih no, nanti dulu, ngerunningnya nanti dulu. Kalau sudah selesai, dia bilang completed, klik tombol next, dan terus finish. Sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Jadi yang sampai dengan titik ini saya sudah tunjukkan tadi adalah link untuk downloadnya CodeBlocks versinya yang 16 yang min.gw setup, terus instalasi CodeBlocknya sendiri. Ada pertanyaan? Kalau ada lanjut. Nih pilihan tahap-tahapannya kan ya. Setelah pilih ini install CodeBlock. Sekarang masuk yang tahapan yang ini. Copy file yang namanya yang harus di copy dari ini. Caranya copy-nya gimana? Tinggal klik kanan, save link as bisa, atau di open satu di download. Tempat saya sudah saya download di sini. Terus sudah saya ekstrak juga. Isinya begini. Ekstraknya karena double, jadi bertumpuk. Isinya yang sebenar adalah yang ini. Dia ada file triangle cpp, C++ source file, ada file html, htm. Ini ada satu folder punyanya file htm ini. Terus kemudian ada satu folder lagi GLUT 376. Ini adalah library yang diperlukan untuk mengcompile, membuat program GLUT. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Di download dulu yang harus di copy, setelah itu diekstrak. With Lucid, Agile teams don't have to start from square one. Need to run Agile events with a hybrid team? Selanjutnya, ikuti petunjuk dari ini, dari alamat web yang saya belikan. Ini sebenarnya petunjuknya ini itu sebenarnya sama dengan petunjuk yang saya kasih di sini, yang dari yang file yang harus di copy di sini. Saya kasih di sini. Nah, bedanya apa? Ada bedanya. Bedanya adalah yang punyanya yang di dalam folder yang harus di copy itu saya lakukan modifikasi. Ada beberapa modifikasi pada bagian sini. Karena menurut saya ini tidak pas, yang aslinya itu tidak ada. Jadi langsung program files min.gw. Nah, ini tidak ada code blocks-nya. Ini kurang benar. Yang betul ada alamat dari si code blocks-nya. Oke. Nah, intinya silahkan. Jadi kalau mau menggunakan yang petunjuknya yang langsung dari web boleh, atau yang menggunakan file yang dari saya boleh juga. Nah, intinya di sini adalah gimana kita menginstal GLUT di CodeBlock. Oke, saya terangkan ini kan ya, dia using OpenGL and GLUT in CodeBlock. Pertama, download CodeBlock,
setelah itu download glut bin file, ini sudah kita lakukan, yaitu yang di dalam folder yang harus di copy, yang ini folder glut di sini sudah kita lakukan. Maka langkah berikutnya adalah ini. After you download and open the glut bin zip file, you will need to pertama copy glut 32 DLL ke C Windows System. Kalau kita masuk ke sini, ke glut di sini, ada beberapa file. Ada readme, ada glut32.dll, ada glut32.lib, ada glut.h, ada glut.dev. Tolong ditampilkan ekstensinya dari masing-masing file. Jadi kalau di tempatnya, di komputernya tidak bisa menampilkan ekstensi, dicari setting untuk bisa menampilkan ekstensi supaya tidak salah mengcopy, karena namanya sama nih, glut32 sama glut32, bedanya hanya di ekstensi. Nah, nanti supaya tidak salah copy, maka ditampilkan dulu ekstensinya. Oke, yang pertama copy glut32 DLL, ini kan glut32 DLL, saya copy. Dia minta di copy ke C Windows System, C Windows System. Nih, saya kopikan di sini. Saya sudah mengcopy kemarin ketika saya ngajar kelas satunya, ini makanya ada langsung di sini. Tapi mahasiswa perlu ngopi di sini, C Windows System. Dilakukan dulu. Bertanyalah kalau ada yang tidak jelas. Perhatikan yang di copy adalah glut32 DLL. Jangan di cut ya, di copy. Jangan di cut, di copy saja. Copy terus paste, jangan cut terus paste. Oke, ada pertanyaan? Nah, selanjutnya bagi yang pakai Windows 64, selain di copy ke C Windows System, copy juga ke C Windows System 32. Copy juga ke C Windows System 32. Nih di sini. Glut32 DLL, saya copy juga di sini. Tadi kan C Windows System, copy juga ke C Windows System 32 bagi yang Windowsnya 64 bit. Bagi yang Windowsnya 64 bit, di copy juga ke sini, C Windows System 32. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Berikutnya copy glut32 lib ke C program files -gw lib. Jadi di sini glut32 lib, saya Ctrl C, saya copy. Setelah itu saya pindah ke C program files. Ingat tadi yang saya bilang dicatat program filenya tadi, yang tempatnya si code block itu adalah yang x86. Setelah itu code block, terus -gw, terus lib. Nih. Mana ini? Ya, belum di copy, saya copy. Ketika di copy dia akan tanya need provide administrator permission. Oke, continue. Nih. glut32.lib ada di sini. C program files x86 code block -gw lib. glut32.lib, bukan glut32.dll, tapi glut32.lib. Oke.
Berikutnya copy glut.h. Glut.h, bukan glut yang .dev ya, tapi yang .h. Copy ke c program files min gw, c program files code block min gw include gl. Nih saya paste. Di sini dia gl sudah ada beberapa file. Saya paste lagi yang glut.h. Glut.h. Oke. Maka sampai dengan di sini selesailah proses mengcopy file glut. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Do you really want to spend the rest of your life watching ads? Guys, just download Pi. It's a free Google Chrome extension and it basically blocks ads. Ada pertanyaan? Bapak Ya. izin minta tolong untuk diulang lagi Bapak yang program files. Oke. Jadi ini kan copy glut 32 lib ke c program files code blocks min gw lib yang glut32.lib. Maka di sini glut32.lib saya Ctrl C, saya copy. Setelah itu saya pindah program file code block min gw lib. Nih di sini glut32 lib. glut32.lib. Ini yang saya kopikan barusan. Ini sesuai dengan yang di sini. Terus copy glut.h ke c program files code block min gw include gl. Ke c program file code block min gw include terus gl. Nih di sini glut.h. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah, terus mana tadi? Terus kalau sudah jalankan code blocknya. Biasanya kalau kita menginstal code block, dia menginstal icon di desktop. Nih, code block. Kita jalankan. Agak lambat karena tempat saya ngeran Google Meet, terus ngeran ini, terus ngeran OBS Studio. Oke. Nah, nanti biasanya kalau yang pertama kali dijalankan, dia akan ada jendela tanya mana compilernya. Compilernya pilih yang paling atas ya. Pilih yang paling atas compilernya. Pilih yang detected kalau tidak salah GCC compiler kalau tidak salah tulisannya. Pilih yang itu. Nah, inilah tampilan dari code block. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, tidak ada, saya lanjutkan. Menurut petunjuknya ini tadi, yes, ya silakan bertanya. Bapak setelah saya masuk, maksudnya setelah milih compiler kan masuk Bapak, itu ada file association. Ya, file asosiasi itu adalah apakah code blocks ini tidak digunakan sebagai aplikasi default untuk membuka file-file program
C, C++. Nah, itu terserah mahasiswa. Itu terserah mahasiswa. Mahasiswa mau menggunakan CodeBlock sebagai aplikasi default atau tidak. Kalau saya pilih no. Tapi terserah. Mahasiswa kalau mau menggunakan CodeBlock sebagai aplikasi utama untuk mengedit itu silahkan. Jadi itu saya serahkan kembali ke mahasiswa. Ada lagi pertanyaan? Oke. Terus kalau sudah untuk membuat project baru. Membuat project baru itu caranya file new project. Atau langsung di sini ada tombolnya di sini. Create a new project. Kalau ini klik, dia akan muncul jendela project creation new from template. Pilih yang ini. Yang glut project yang di bagian sini. Glut project. Glut project. Glut project. Kalau saya klik tombol go. Akan muncul wizard untuk glut project. Saya klik tombol next. Nama projectnya apa? Saya kasih nama projectnya Tes1A misalkan. Terus foldernya di mana? Saya sarankan buat satu folder khusus untuk perkuliahan ini. Jadi misalkan untuk perkuliahan 2024 genap, pilih di situ, atau nanti di dalamnya masih ada lagi folder Comgraph atau gimana. Intinya jadikan satu semua project CodeBlock di satu folder yang sama supaya tidak tercerai-berai. Karena nanti sepanjang semester kita akan membuat banyak project. Makanya kumpulkan jadi satu folder saja. Di tempat saya kasih di tempatnya sini 2024 genap. Maka nanti munculnya begini. Project file name-nya adalah tes1a cbb, resulting file name-nya adalah alamat dari foldernya. Terus dikasih alamat folder baru tes1a, setelah itu tes1a cbb. Oke. Kalau sudah, klik tombol next. Berikutnya select glut location. Ini sudah terinstall begini tempat saya karena sebelumnya saya sudah menginstal. Kalau mahasiswa belum, maka tampilannya tidak seperti ini. Maka perlu diklik di sini. Cari folder min.gw dari CodeBlocks ini kan. C program files x86 CodeBlocks min.gw. Min.gw-nya yang dipilih. Nih, C program files x86 CodeBlocks min.gw. Min.gw-nya yang dipilih. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Saya teruskan, next. Compilernya pilih yang ini, GNU GCC compiler. Yang lainnya biarkan saja. Kalau dari awal dia sudah menampilkan GNU GCC compiler, biarkan. Nggak usah diubah-ubah, langsung klik finish. Dia akan beda tampilan. Yang tampilan depan utama akan kosong. Kemudian di bagian kiri ada tes1a, ada folder sources. Kalau saya expand ada main cpp. Kalau saya double klik ada programnya sudah. Ini program bawaannya CodeBlock untuk testing aplikasi Glut. Sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi kompilasi. Mengcompile programnya seperti apa? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Belum ada kayaknya, Pak. Nah, ini kalau menurut petunjuknya yang di sini kita ngikuti kan, ini file new project, glut project, terus kemudian klik go. Ini ada keterangannya, sama persis dengan apa yang saya bilang barusan. Masukkan project name, alamat, terus kemudian glut location-nya di min.gw-nya,
di NUGC compiler. Kalau sudah finish, nah sampai di sini dia bilang untuk ngerunning ini, untuk mengcompile ini, maka harus kita kasih tambahan ini, include windows.h selalu. Tiap kali nanti kita membuat sebuah project baru di CodeBlock, langkah-langkahnya tadi pilih glue dan lain sebagainya, selalu di pertama kali setelah project tampilan programnya kelihatan, maka yang pertama kali harus dikasih include windows.h. Ini yang pertama kali. Jadi di atas sendiri ini kan ada komentar, dikasih ini include windows. Ya, ini saya copy paste dari webnya tadi. Tulisannya pagar, setelah itu include kurung siku windows dot h, bukan kurung siku, kurung apa nih namanya, kurung segitiga, kurung segitiga tutup. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi setiap mahasiswa tiap kali bikin project harus ngisi ini. Yang tadi yang ngopi macam-macam ini enggak usah. Yang ngopi di sini ngopi glue 32, glue 32 lib, glue 2 ini sudah sekali saja. Cukup selesai sekali dilakukan selesai. Kecuali kalau komputernya diformat ulang. Nah, itu baru dilakukan lagi. Tapi kalau enggak diformat ulang, enggak ada masalah ya ini. Ini enggak usah dilakukan lagi, sekali saja. Yang perlu dilakukan tiap kali bikin project adalah menuliskan include windows.h tiap kali bikin project baru. Oke, kalau sudah, cara ngompilnya pilih yang ini. Pilih yang ada tanda segitiga hijau, tanda tombol play, yang digabung dengan gerigi mesin. Namanya adalah build and run. Saya klik. Nah, munculnya akan begini. Ini penanda bahwa sistem CodeBlock Glut kita terinstall dengan sukses. Muncul aplikasi semacam ini. Ada pertanyaan dulu. Kalau sampai mahasiswa tidak bisa menampilkan ini, berarti ada kesalahan di instalasinya. Tanyakan sekarang, daripada nanti sepanjang satu semester kesulitan untuk ngerunning program. Tanyakan, ada yang kena masalah? Oke. Oke. Ada pertanyaan kah? Jadi tolong diinstal apa namanya, CodeBlocks, terus kemudian juga settingnya juga diinstal. Terus pastikan di komputernya bisa jalankan aplikasinya tadi, aplikasi template dari bawaannya si CodeBlock. Ini saya run juga tempat saya run lagi. Lambat. By the way, saya sudah posting apa namanya, presensi di Google Classroom. Jadi silakan lakukan presensi di Google Classroom. Oke. Create new project di sini, terus Glut project. Setelah itu next. Project title-nya saya kasih week 03A karena sekarang minggu ketiga. Terus ininya saya pindah. Saya bikin new
folder 2025 genap. Saya pilih di sini, oke. Alamatnya di sini week 03. Munculnya nanti alamatnya di 2025 genap week 03 di sini. Next. Ininya compilernya min-gw, saya finish. Terus di sini saya include Windows.h, saya run. Ya, tempat saya keluar. Pastikan di tempat mahasiswa keluar begini dengan yang saya lakukan tadi. Dengan apa yang saya barusan lakukan tadi. Ada pertanyaan dulu. Lagi sama seperti yang di videonya tadi yang saya bilang tahun kemarin. Pastikan di komputernya bisa jalan seperti itu. Kalau enggak, nanti satu semester nanti akan kesulitan nanti. Karena kaitannya nanti pertama kan memang menggunakan Blender yang materi minggu kemarin. Nanti demo-demo berikutnya, demo UTS, demo UAS itu pakainya pakai code block ini. Jadi pastikan bisa jalan. Paling tidak minimum ya, paling minimum dalam satu kelompoknya nanti, satu kelompok demonya nanti ada satu komputer yang bisa jalankan code block. Itu paling minimum. Paling minimum, karena kalau enggak gitu enggak bisa demo. Yang bagus adalah setiap anggota kelompok bisa ngeran code block sendiri-sendiri di komputernya. Jadi nanti kalau waktunya demo, bagi-bagi tugas pengerjaan, masing-masing bisa ngerjakan sendiri-sendiri di komputernya masing-masing. Setelah itu nanti bisa digabung. Tapi minimumnya itu tadi, minimum satu komputer yang bisa digunakan dalam satu kelompok. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya. Sepertinya itu mungkin ada tambahan install mingw-nya itu, Pak. Soalnya saya tadi coba akses foldernya itu nggak ada folder mingw-nya, Pak. Nah, itu berarti kamu salah download. Pilih downloadnya yang ada min-gw-nya. Di sini kan Windows. Ini ada yang code no setup, no admin, Fortran setup, min-gw. Nah, pilihlah codebox 1601 min-gw yang ada min-gw setup exe. Jangan yang ini. Kalau yang ini tidak ada min-gw-nya kalau yang ini. Yang ada harus tulisannya yang ada tulisan min-gw-nya. Karena min-gw itu compilernya, kalau yang ini tidak ada compilernya. Makanya ukurannya lebih rendah, 34 MB. Kalau yang ada min-gw-nya lebih tinggi. Pasti di atas 50 MB. Ini di sini kasusnya di sini adalah contohnya di sini 83 MB. Begitu. Jadi kalau sudah terlanjur, uninstall dulu, download lagi yang baru yang sesuai, terus install ulang. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Pak, saya kelewatan tadi Pak videonya tadi Pak. Silakan cari di channel saya. Jadi kan saya sudah posting video recording yang pertemuan sebelumnya. Di sana itu kan ada nama channelnya. Silakan diklik nama channelnya. Terus kemudian nanti silakan di searching untuk yang pelajaran yang recording yang tahun kemarin. Sama-sama pertemuan ketiganya. Nanti bisa di play sendiri. Terus bisa dilihat sendiri. Disesuaikan, di pause dulu kalau memang terlalu cepat. Bisa diulang lagi kalau keterangannya kurang jelas. Silahkan, intinya bisa digunakan di sana. Tapi ada linknya, silahkan cari sendiri di channel saya. Channel saya ada di sana. Setahun yang lalu di sama-sama pertemuan ketiga untuk komputer grafika komputer. Ada lagi pertanyaan? Pastikan, sekali lagi pastikan jalan
dulu dengan baik. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Materi hari ini saya sudahi dulu. Saya tidak mau terus. Materinya sebenarnya masih banyak sih. Ini di sini kan di pertemuan ketiga di sini itu harusnya masih panjang. Ini kan. Sebentar, saya share. Ya, sudah saya share ya. Ini kan. Ini kalau sudah selesai nanti bikin ini aplikasi yang ini yang sederhana. Terus mulai saya kasih penjelasan tentang bikinnya di OpenGL itu objek-objek gambarnya itu seperti apa. Harusnya seperti itu. Tapi saya tunggu dulu mahasiswa sampai installnya selesai, sampai installnya oke, sampai ini tadi, sampai dan itu keluar begini. Keluar aplikasi yang begini dari templatenya OpenGL-nya Codeblock. Nah, kita ketemu minggu depan dulu demo. Demo yang yang Blender. Saya sudah posting detail pengerjaannya. Silakan bisa dicari di sana. Setelah demo nanti 2 minggu lagi kita akan kembali ke sini. Ke OpenGL sini. Saya harap 2 minggu lagi semuanya sudah selesai menginstal. Semuanya sudah jalan baik. Nanti akan saya baru masuk menjelaskan programnya di OpenGL itu seperti apa. Bisakah dipahami? Ada pertanyaan dulu tentang planning 1 minggu dan 2 minggu ke depan. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Terus berikutnya sebelum saya ke demo, absen. Saya belum menemukan ada mahasiswa yang posting terkait Komting, yang memberikan komentar terkait postingan terkait pertanyaan saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait Komting kelas. Tetap saya butuh dua orang, 1 orang dari kelas A dan 1 orang dari kelas B untuk jadi Komting karena itu terkait dengan absen di Civitas. Tolong segera disepakati siapa yang jadi Komting. Karena sekali lagi nanti absensinya validasinya oleh si Komting. Oke. Silakan memberikan komentar terserah di salah satu postingan saya yang mana, postingan yang terakhir saja mendingan nanti supaya saya bisa dengan mudah carinya. Cari 2 orang mahasiswa untuk jadi Komting di masing-masingnya. Oke, itu. Terus berikutnya terkait demo minggu depan. Minggu depan kita demo aplikasinya Blender. Jadi nanti kemungkinan kita akan menggunakan Zoom. Jadi tetap di sini, tetap di Google Meet. Nanti akan saya kasih link untuk Zoom supaya ada breakout room. Jadi kalau di sini di Google Meet saya tidak melihat adanya breakout room. Sementara saya tidak melihat adanya breakout room. Jadi nanti saya minta ada mahasiswa bergabung di 2 tempat, satu di sini di tempat yang sama di Google Meet, satu lagi nanti di Zoom-nya nanti kita breakout demonya per kelompok. Demo yang didemo adalah ditunjukkan videonya, terus kemudian kalau nanti saya butuh pertanyaan tentang file Blendernya, disiapkan juga file Blendernya dibuka. Nanti saya mungkin tanya-tanya tentang isinya Blender, tentang isi pengerjaannya di interface-nya Blender. Itu, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dulu terkait demo. Untuk demonya itu ntar kan di beda room ya Pak ya. Itu ntar per kelompok apa individu Pak? Per kelompok. Dan nanti saya baru bisa menerima demo kalau semua anggota kelompoknya sudah hadir. Oke. Kalau semua anggota kelompoknya sudah hadir. Kalau ada satu anggota kelompok yang belum hadir, tidak saya layani demonya. Terus, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Terus berikutnya, untuk minggu depan demo,
Demonya sesuai dengan jadwal kelasnya. Bisa dipahami? Demonya sesuai dengan jadwal kelas. Jadi tidak ketemu di hari Sabtu, ketemu di hari Rabu. Saya kasih pengumuman sekarang saja. Demo minggu depan sesuai jadwal kelas di hari Rabu. Kelas A jam 7 sampai 9. Kelas B jam 9.30 sampai 12. Karena kalau ini saya demonya tetap hari Sabtu begini, nanti 2 kelas dengan 100 orang, 20 kelompok, saya kok agak awang-awangan nanti selesainya bisa sangat lama, bisa. Jadi demonya balik ke jadwal normalnya. Jadwal normalnya per kelas. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Ya, silakan. Silakan, Zainur. Izin bertanya Bapak, untuk demonya ini Rabu tanggal 5 atau Rabu depannya lagi? Tanggal 5 harusnya. Liburkah? Saya tidak tahu hari libur di sana. Liburkah? Tidak, Tidak. kurang tahu Bapak. Oh, kurang tahu. Saya sebentar. Oh ya, satu lagi yang saya lupa menyampaikan. Ini kan ini kan puasa. Jamnya berubah kan? Saya terima jam jam apa namanya? Ada edit jamnya. Berarti kelas A jamnya saya ganti demonya jam 8 sampai 9.30. Kelas B jam 9 sampai jam 11 saja. Terus saya coba searching. Saya lihat tanggal 5 tidak ada masalah, tidak libur. Ya, demonya tanggal 5. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ini kemungkinan saya melihatnya adalah perkuliahan komputer grafik di sini kemungkinan akan balik seperti semula ke jadwal normalnya, yaitu jadwal Rabu jam 7 sampai jam 9 untuk kelas A dan kelas B jam 9.30 sampai jam 12. Kemungkinannya begitu kemungkinannya. Karena kelas satunya yang saya ajar kan pindah ke hari Jumat, ke hari Sabtu ini juga, jamnya jam 7 pagi dan ternyata kalau mulainya mereka jam 7 pagi terus kemudian jam 9 komgraf itu saya merasa kesulitan untuk persiapannya. Ternyata yang kelas satunya itu ternyata cukup panjang karena ada mahasiswa internasional di sana. Ya, jadi saya tidak prefer langsung back to back, langsung berurutan begitu, 2 kelas ngajar, nggak ada jeda. Oke, itu dulu. Tapi yang jelas minggu depan demonya hari Rabu. Nanti apakah
Apakah minggu depannya lagi hari Rabu? Nanti akan saya kasih keputusan di minggu depan. Ada lagi pertanyaan? Terkait demonya ada pertanyaan terkait demo? Jadi mahasiswa punya waktu 4 hari. Sabtu kan, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari. Untuk menyelesaikan demo 1. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupi perkuliahan kita hari ini. Mahasiswa silahkan log off.